Selamat pagi dan unjungan terhormat. Hari ini kita berbicara tentang martabat manusia dan batas tanggung jawab tertinggi dari sebuah negara. Mesti kita hari ini jelas bahwa di daerah yang rawan bencana, negara harus menempatkan mitigasi sebagai panglima kebijakan, bukan relokasi. Mari kita dudukan perkara ini pada realitas nyata. Ketika kita berbicara tentang daerah rawan bencana, kita tidak sedang membicarakan sepetak tanah kosong di tengah hutan. Kita sedang membicarakan ruang hidup yang sudah berdenyut dari lama. Kota pesisir yang menjadi urat nadi perekonomian nelayan atau lereng gunung subur yang menghidupi ribuan keluarga petani secara turun-temurun. Lalu, apa yang dimaksud dengan memilih mitigasi sebagai prioritas? Artinya, negara mengerahkan akal budi, teknologi, anggaran, dan hukumnya untuk menjinakkan risiko. Kita membangun pelindung fisik, memperkuat izin bangunan, mendidik warga, dan memperkuat sistem peringatan dini. Kami di tim pemerintah tidak naif, kami tidak menyatakan relokasi haram dilakukan secara mutlak, tetapi jadi pilihan terakhir yang sangat ekstrim. Misalnya, jika sebuah pulau benar-benar akan tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Namun, yang kita perdebatkan hari ini adalah arah prioritas. Kemana anggaran terbesar, fokus utama, dan arah kebijakan negara harus diletakkan sejak awal. Jawaban utamanya adalah negara melindungi warga di tempat mereka hidup, tidak mengusir mereka dengan alih-alih keamanan. Masuk pada argumen kami yang pertama, mengapa mitigasi secara filosofis jauh lebih adil dan memanusiakan manusia? Karena manusia tidak bisa dipisahkan begitu saja dari ekosistem tempat mereka tumbuh. Hubungan antara masyarakat lokal dengan tanah kelahirannya bukanlah sekedar hubungan legalitas di atas lembaga sertifikat. Ini adalah hubungan ekonomi, sosial, dan spiritual. Seorang nelayan tradisional tahu bagaimana membaca arus laut di kampungnya. Seorang petani tahu persis kapan ia harus menanam di lereng gunungnya. Ketika kita menjadikan relokasi sebagai prioritas utama, kita berpikir kita hanya sedang memindahkan raga manusia dari titik A ke titik B. Padahal pada kenyataannya kita sedang mencabut akar kehidupan manusia tersebut. Memindahkan masyarakat wilayah daratan tinggi atau memaksa petani pedesaan menghuni rumah susun di pinggir kota sama saja dengan menciptakan kemiskinan gaya baru. Negara mungkin mengklaim telah menyelamatkan mereka dari bencana alam, tetapi di saat yang sama negara menjerumuskan mereka ke dalam bencana ekonomi yang berkepanjangan akibat hilangnya mata pencaharian mereka. Mitigasi menghormati hak atas ruang hidup ini. Mitigasi hadir untuk memodifikasi lingkungan agar aman dihuni, bukan membuang manusianya dari tanah kelahiran mereka. Argumen kedua kami beralih pada kalkulasi logis mengenai kelayakan finansial dan tanggung jawab anggaran negara. Ada sebuah ilusi yang keliru bahwa relokasi adalah proyek yang selesai dengan mudah dan murah. Padahal merelokasi sebuah komunitas secara massal berarti negara harus menanggung beban finansial mereka yang berantai dan tidak berujung. Negara harus membeli lahan yang sangat luas, menyediakan ribuan rumah dari nol, menyediakan jaringan listrik, air bersih, akses jalan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan yang baru. Selama masa transisi yang panjang itu, negara juga harus terus menyuapi mereka dengan bantuan sosial karena mereka kehilangan pekerjaan asli mereka. Sekarang mari kita bandingkan dengan investasi pada jalur mitigasi, membangun infrastruktur tahan gempa atau dinding untuk penahan abrasi yang memang membutuhkan biaya besar di awal. Namun infrastruktur ini memiliki fungsi ganda yang luar biasa. Dia tidak hanya melindungi nyawa manusia tetapi juga memberi fungsi aset ekonomi, bangunan publik, dan investasi senilai ratusan triliun di wilayah tersebut agar tidak rata dengan tanah sekejap saat bencana menginjak. Secara matematika, kebijakan publik mencegah kehancuran wilayah yang sudah maju jauh lebih murah dan rasional daripada membangun ulang sebuah peradaban baru di tempat asing. Argumen ketiga kami tentang keberlanjutan sosial dan pembentukan karakter bangsa yang tangguh. Relokasi massal dalam sejarah sosiologi selalu menyisakan luka psikologis dan memicu konflik horizontal. Lahan kosong yang aman di negara kita semakin menipis. Ketika pemerintah memindahkan ribuan warga baru ke suatu wilayah tujuan tersebut biasanya sudah memiliki warga aslinya. Apa yang terjadi kemudian? Gesekan sosial yang tidak terhindarkan akibat perebutan lapangan kerja, kecemburuan sosial, dan kebentrokan budaya. Relokasi pada dasarnya hanya memindahkan masalah sosial ke tempat baru. Sebaliknya, ketika kita mendidik warga dengan mitigasi, membangun sistem peringatan dini yang peka, melatih simulasi evakuasi secara berkala, dan mengadopsi arsitektur lokal yang ramah gempa, kita sedang membentuk masyarakat yang tangguh. Kita tidak bisa menghapus bencana dari muka bumi, tetapi kita bisa membuat manusia hidup berdampingan dengan bencana secara cerdas. Kita melihat bagaimana negara seperti Jepang yang mengelola wilayahnya. Mereka tidak mengosongkan kota Tokyo atau Sendai hanya karena wilayah tersebut terletak
di garis patahan gempa yang paling aktif di dunia. Mereka tegak berdiri dengan teknologi mitigasi dan budaya kesiapsiagaan yang luar biasa. Inilah bentuk kedewasaan sebuah bangsa dalam menghadapi tantangan alam. Dewan Juri yang terhormat, di akhir pidato ini, mari kita timbang prinsip yang kami bawa di tim pemerintah. Kami menawarkan sebuah masa depan yang berani dan terukur, sebuah masa depan di mana negara menggunakan seluruh kekuatan sains, hukum, teknologi, dan anggarannya untuk melindungi rakyat di tanah tumpah darah mereka sendiri, menjaga ekonomi mereka tetap hidup, merawat kebudayaan mereka agar tidak punah, dan melahirkan generasi yang mandiri serta tangguh menghadapi tantangan zaman. Maka demi kebijakan yang memanusiakan manusia, efisiensi anggaran, keadilan, dan keberlanjutan masa depan bangsa, kami mendesak mosi ini untuk disahkan. Terima kasih.